Hamza. Apa-apa bebeknya. Flag on. Jadi gimana nih hari ini? Ya gimana nih? Ya hari ini podcast pertama ya. Jadi sebelumnya lebih enak kita dari gue sendiri. Ini gue Kevin. Nah ini teman gue namanya Adit. Woi, gua Adit. Nah ini juga nih satu lagi nih teman gue yang si Ngaret. Halo, gua Budi. Janjian jam 11, baru datang jam 5. Makanya lu ngelebih-lebihan. Kalau ngelebih-lebihan lu. Jam 4 gue datang. Enggak, gue keselnya, gue tadi bangun jam 10 kan. Nih, dia belum bangun nih, si Adit nih. Tiba-tiba gue udah di chat aja kan, apa? Pin, jam segini ya, hujan nih, gue tidur dulu ya. Gue kira kan mungkin nunggu langsung ke rumah kali ya. Tau-tau terapi dulu, gue gak tau terapi itu. Iya, gua di chat sama Budi jam 11 tuh. Yuk, WK. Pas gue udah nyampe rumah Kevin, sorry gue baru mau terapi. Anjing gue. Gimana? Maaf. Nggak gini Bu, lu kan jauh dari Depok. Lu jauh dari Depok, maksudnya Lu gitu. jauh dari Bekasi. Oh, Jauh iya. dari Bekasi. Gue Depok. Gue jauh dari Oke, Bekasi. itu mungkin ya, kalau itu dibahas tuh panjang banget Bu. Panjang. Panjang lah. Panjang Nggak ada nyala-nyalain. Jadi podcast hari itu panjang. Nyala-nyalain itu nikmat. Gitu. Kalau kita nih kan bertiga ngumpul, pasti yang bisa kita omongin pasti nggak jauh-jauh dari bola, ya nggak? Iya, Yoi. dari bola. Nah, mungkin untuk podcast kita yang pertama hari ini ada beberapa yang sangat hangat Bu ya, berita-berita yang apa sih yang menarik lah gitu. Nah ini salah satunya nih Dit, pertama nih ini harus dibahas nih yang Apa itu? mengenai Spygate-nya Marcelo Bielsa. Iya, Nah, bagus. coba gua gini dulu dah. Simpelnya gue pengen lihat dulu di pandangan lo itu cara curang, cara yang ya oke itu nggak masalah gitu, atau gimana sih? Gue pengen tahu gitu. Dari siapa dulu nih? Bebas, lo mau dari siapa? Lo dulu aja, Oke, Dit. dari Adit. Gimana Adit? Menurut lo Dit? Menurut gue tentang Marcelo Bielsa itu agak-agak licik sih kalau pandangan gue ya, karena Iya. itu kayak orang dagang aja, rahasia dagang gitu. Heeh. Itu semua kan kayak bakal jadi item buat senjata dia gitu loh. Senjata dia buat menang, tapi karena Marcelo Bielsa udah belajar, jadi kayak otomatis lu udah tahu soalnya gitu. Di ujian lu tahu soalnya jadi lebih gampang. Menurut gue itu agak-agak licik aja gitu. Cuma karena belum ada aturan yang benar-benar bagus ya, oke. Kalau dari gua, karena itu belum diatur di peraturan, it's okay. It's okay. Karena belum lo- diatur di peraturan. Jadi lu pro ya? Gua Jadi lu pro. gue Budi pro, Gua lo kontra. Adit kontra. lo sendiri. Kalau gua sendiri sendiri. nih, gua jujur sebenarnya gini, untuk Marcelo Bielsa ini kasusnya dia ini hal simpel kita ambil kayak parkir bis yang dibikin oleh Jose Mourinho pas dulu di Inter Milan. Yang lawan Barca tuh ya. Terus dia diterapin lagi di Chelsea itu. Sekarang simpelnya lo kalau lihat parkir bis, mungkin sebagai penikmat yang nontonin permainan Guardiola, Barca, Arsenal pasti kayak nggak setuju lah gitu. Karena apaan sih anjing lu penyerang jadi back semua gitu, kayak culas banget gitu kan. Tapi itu nggak ada aturan cuy. Yang kayak seperti parkir bis tuh nggak ada aturan, maksudnya nggak ada aturan yang itu ngelanggar gitu. Jadi tapi emang itu merusak reputasi, ibaratnya merusak, lu kayak menghalalkan segala cara. Nah ini mungkin yang diterapkan Marcelo Bielsa. Nah cuma kalau buat gua Marcelo Bielsa ini dari caranya sih bagus cuy. Maksud gua cara dia proses gimana sih ingin menang, untuk keponya segala macemnya itu gue bilang bagus. Cuman emang yang kita permasalahkan di sini Spygate-nya. Nah, maksud gue di sini gimana? Menurut lo Spygate-nya itu tuh gimana? Buat lo pro apa enggak gitu? Karena kan ini mengintai, menyadap gitu. Lo nyontek lah gitu. Enggak, nyontek kan dilarang di peraturan ujian. Hah? Nyontek kan dilarang di peraturan ujian. Iya Tapi kan? ini nggak dilarang. Gimana? Kayak ini lebih konsepnya kayak ke privacy aja gitu loh.
Kalau misalkan ada orang lu mau pipis nih, ada orang yang mau diintipin sama kagak gitu loh, kayak ada sekat-sekatnya yang harusnya lu nggak boleh dan boleh gitu. Tapi persamaan main bola sama pipis itu apa? ini jadi kalau menurut gue strategi ini seperti privacy seseorang gitu loh. Ngerti gak? Strategi privacy. Tapi masalahnya adalah buat gue apakah memiliki anak buah yang mengintai di area publik dengan teropong itu bisa mengubah dia pakai teropong? Iya, Pakai bisa pakai teropong. Oh, terus Bisa mengubah hasil pertandingan. Kalau kata gue sih gak sedrastis Nggak, itu. iya sih. Dia maksudnya ketika yang keren dari Bielsa adalah ketika lo bilang merusak reputasi dia sendiri atau merusak reputasi pertandingan sepak bola menjadi sesuatu yang kesannya kotor. Ya. Dia udah berusaha sangat baik menyucikannya kembali dengan preskon Goblok dia. itu, dia- preskon dia. preskon itu goblok buat Itu kocak, tameng dia, iya, Bion. iya. Biar dia tuh nggak orang-orang tuh kayak nggak salah paham sama dia gitu. Nggak salah paham ya. Emang dan gue nggak tahu ya, gue termasuk salah satu yang impress setelah gue lihat full transkrip dari Soalnya gini, preskonnya. Frank Lampard aja sampai kayak apa sih? Kesel ya? Kesel gitu Kesel. ya. Maksudnya lu kok gini banget gitu untuk masalah taktik kok. Maksudnya sampai kayak nyadap gitu maksudnya gitu. Lu tuh ibaratnya pelatih yang jenius lah. Cuma mungkin karena dia kelewatan jenius mungkin, Bot. Nah, gini. Yang seru adalah dia melakukan itu bukan untuk memenangkan pertandingan. Tapi Dia melakukan itu biar untuk menjaga kecemasannya Kecemasannya. Yes. tetap rendah. Insecurity-nya. Jadi gini, iya, anxiety to keep my anxiety low. Gitu. Low. Jadi mungkin ya. Jadi satu nggak tahu pertandingan untuk satu tim. Jadi tiap satu tim itu dia amati pertandingannya full dan dianalisa sama timnya selama 4 jam. Dan itu dilakukan ke seluruh lawannya kan. di tim championship. Iya betul. Dan ada berapa tim di championship, ada 24. Lu hitung sendiri dah ada berapa Berapa jam jam tercurah buat melakukan Iya analisa sih. video. Itu untuk satu tim. Misalnya itu untuk semua tim banyak banget. Untuk satu tim juga tetap banyak gitu loh. Tetap banyak dan dia dari sekian banyak jam itu dia curahkan analisanya, dia simpelkan Tapi lagi gini menjadi loh, Bud, 15 menit kepada masing-masing pemain. Gue gitu. herannya Marcel Bielsa apa ya 24 jam hanya itu aja yang lo kerjain. The real passion of The real- pelatih ya. Iya. Iya nggak sih? Salah satu staffnya Nggak, emang dulu. kelihatan kayak freak banget. Dia Iya emang kayak freak kayak Freak rambutnya banget. freak Football banget. freak. Maksudnya dia Football tuh pengen apa? Ingin memecahkan masalah itu dengan cara dia sendiri. Pokoknya harus berhasil gitu. Dia tuh pokoknya kalau nggak berhasil, dia tuh kayak ya itu yang tadi lo bilang, kecemasannya langsung tinggi gitu. Kecemasan. Karena contohnya waktu itu pernah salah satunya nih ya waktu itu Conte yang gue lihat di pas gue baca berita, dia juga seperti itu pas dia yang lo tau yang kalah Arsenal 3-0. Iya. Yang pas golnya Alexis sama Ozil itu Conte itu semalaman dia nggak bisa tidur dan lo tahu dia langsung kayak ngubah taktik dia gimana ya, maksudnya menganalisis taktik dia gitu, langsung berubah total, makanya dia langsung masang back 3 waktu itu Chelsea kalau lo Conte. tahu. Iya gue ingat. Nah dan itu abis itu langsung juara. Jadi gue bilang emang pelatih itu emang dia harus kayak perlu meditasi apa segala macam mungkin ya. Jadi Tapi level Conte itu level masih rendah obsesifnya ya? masih rendah Masih dibanding rendah, masih rendah ya? Marcelo Bielsa tuh gila. level Marcelo Bielsa. Iya, yang tadi aja kayak yang pas masih nanganin Atletico Bilbao itu, Hah? dia kalah 3-0 lawan Barca, pas itu masih Pep. Si Pep bilang, kan dia kalah nih. Si Marcelo ini kalah dan setelah kalah itu dia ngasih analisanya semua tuh ke Pep. Nih, analisa tim lu tuh kayak gini. Terus Pep bilang, ternyata lu lebih ngerti Barca dibanding gua katanya. Gila gak sih? Berarti gila banget ya. Dan salah satu mantan staffnya ya, di bawah waktu dia memimpin di klub lama antara Newell's Old Boys atau di mana gitu, pernah bilang tantangan terbesar gua adalah menjaga perkawinan gua tetap keeping my marriage alive gitu, karena Bielsa menuntut dedikasi yang tinggi juga dari masing-masing staffnya. Bener. Salah satu staff yang lain juga bilang ya bedanya lu sama gua adalah you live for football 24 hours a day gitu. Enggak, gue tanya dulu Dan sih. gua punya another life di luar Gue nanya simpel dulu. sepak Enggak, bola gue gitu. simpel mau nanya dulu. Biasa punya bini gak sih? Nah, itu kayaknya Enggak, gue nanya dulu nih. Enggak, gue serius nanya. Dia punya bini gak sih? gue belum sampai ke personal life dia sih. Gua kocak punya aja. Cara dia kan freak lo, tau 24 iya. jam lah. Dia bahkan bilang apa?
satu pertandingan nonton bisa sampai 4 4 jam. jam. Terus dia bisa meringkas jadi 15 menit dari hasil tontonan dia. Iya. 7 menit atau 8 menit gimana cara nyerang, sisanya bagaimana cara bertahan. Nah, dia akan nemuin namanya apa? Oh, di sini nih celahnya nih, si tim lawan nih, kelemahannya gitu. Dari hasil kesimpulan 15 menit itu. Nah, pertanyaan gue simpel aja. Kalau emang dia sampai beratus jam ya mungkin ya totalnya dari semua. Gua nggak tahu berapa. Tapi tuh dia nggak ada waktunya cuy sama istri. Itu anaknya belum kan, istrinya belum. Ya itu perbedaan kultur ya kalau kata Iya gue sih, di kalau Indonesia. Iya, kalau di Indonesia wah abis lu diomongin keluarga besar diomongin lu. Dia kan gitu. Pokoknya ketemu mertua udah gini ya kan. Dia pernah nyuruh bapak mertuanya nulisin taktik loh. Serius? Bantu taktik dia. Enggak, ini benar ceritanya. Benar. Biasa Gua pernah begitu. baca, biasa gitu. Waktu pas dia liburan di pantai, dia tetap nyuruh bapak mertuanya. Itu gua nggak mau jauh-jauh ke bahasan personal life ya. Nggak, tapi emang ini beda banget ini. Ini biasa kalau diterusin lagi bisa jadi agama nih bola. Kayak Maradona dong. Kayak Maradona. Nggak bisa nih bola jadi agama nih sama dia. Gila cuy, gue bilang kan freak banget gitu sampai kayak gitu kan. Freak. Tapi ya itu dia. Maksud gua kalau menurut gua kenapa gua pro adalah efek setelah ini kepada sepak bola Inggris yang terkesan rada tradisionalis dan lain sebagainya. Dia ngebawa kultur-kultur sepak bola yang sangat obsesif kayak gini ke dalam kultur Inggris. Begini Bot, yang gua baca banyak yang bilang ini mempengaruhi sepak bola Inggris karena Inggris itu kan hanya mengandalkan skill, speed dan lain, tapi dia untuk bermain secara otak masih kurang. Karena Inggris itu emang dia terkenal dengan apa ya? Kayak keras kepala gimana sih ibaratnya kick and rush-nya. Jadi untuk bermain dengan secara otak gitu kayak masih kurang lah. Gue lupa siapa yang bilang pokoknya Inggris itu kayak lu nggak bakal juara kalau cara main lu masih kayak gini. Maksud gue nggak kayak Spanyol yang bermain dengan secara otak gitu, skill hanya ngikutin aja gitu. Tapi kalau Inggris sebaliknya gitu, lu skill dulu pokoknya gimana caranya kick and rush banget, tapi lu nggak bermain dengan secara otak gitu. Nah gue nggak tahu apa ini yang diterapkan Bielsa ini akan mempengaruhi apa enggak, gue kurang tahu gitu. Cuman buat gue media-media Inggris emang ngeblow apa kacau sih, gue bilang yang begini aja langsung ini kan. Cuman untungnya si Bielsa bagusnya gitu, langsung diadain press conference analisis ya selama 1 jam, sampai ada 1 jurnalis. Mohon maaf saya izin gitu. Capean. Iya. Kalau lihat transkripnya, at this point one journalist apologize and say he has to leave gitu. Gila, sampai jurnalisnya enggak. Ya gue nggak tahu dia ada kesibukan. Tapi gue gitu. mengapresiasi dia nggak sih? Kayak dia jujur gitu loh. Dia jujur, dia gila, honestinya jujur. Jujur banget. Sebenarnya bagus. Sebenarnya analisisnya bagus sih, bagus. Cuman yang dipermasalahkan pakai Spygate-nya ini, halal apa enggak ibaratnya gitulah. Mungkin kalau misalkan dia pemainnya lebih bagus lagi bikin keren gak sih? Misalkan nih dia naik ke Premier nih, Leeds bakal naik ke Premier tuh. Habis itu dapet tim yang bagus buat dapat main bintang semua, mungkin dia bisa juara gak sih kalau caranya masih kayak gini? Caranya kalau menurut gue ya Bielsa gak perlu. Itu Argentina juara nggak? Apa? Dia kan apa? Pernah ngelatih Argentina. Apa sih piala yang Amerika Selatan apa sih namanya? Copa Amerika. Kalah. 90-an dia ngelatih. 98. Gue lupa. Cuman masalah prestasi sih emang dia nggak ini banget, Bu. Nggak stand out banget. Karena emang pas gue lihat di ininya apa? Historinya dia nanganin klub di CV-nya, emang dia belum nanganin klub-klub yang besar. Sih. Jarang sih gitu. Bilbao tapi menurut gue kalau misalnya menurut kultur sepak bolanya sih itu udah gede sih. Iya. Dia ngebawa Bilbao lagi. Bilbao itu punya keterbatasan cuma boleh ngesign pemain dari Basque doang, bisa dia bawa ke final Copa del Rey di era yang sama dengan Guardiola kayak gitu. Kalau menurut gue itu udah sebuah prestasi yang cukup bagus meskipun kalah 3-0 tapi nggak itu emang Guardiola di Barca lagi gila itu emang nggak bisa. Dia stres materi pemainnya sekarang lo gini maksudnya dia gue bukan nyinggung
lo ya MU ya. Ah. Di final champion aja lo bayangin dibikin setengah lapangan terus. Gue nonton kan. Lo tuh main bola apa main basket anjing. Karena lagi on fire ya. Emang Gimana? on fire ya, Iya, nggak bisa. Emang Zaman-zaman terbaik. Pep tuh. Dan Kalau- emang Pep emang pinter banget sampai sekarang masih jenius. Tapi jangan lupa gurunya dia kan Bielsa juga. Iya. Dia sampai bela-belain ke Brescia. Iya, kalau nggak Brescia, salah. gua buat baca. buat supaya gue pengen dilatih Bielsa gitu. Atau gue lupa ini gue salah orang atau gimana, tapi seinget gue kayak gitu. Tapi emang angkatan dia bagus-bagus nih sih. Angkatan Kayak dia. Mourinho, siapa lagi? staff pelatihnya kayak Komen. Oh iya. Pas di mana? Pas di Kan Pas dulu di kan Barca. kan dia ngelatih bareng tuh kan. Sempet- Ngelatih bareng dan dia juga jadi pemain. Pokoknya alumnusnya Louis van Gaal. pokoknya iya, Alumnusnya Louis van gitu-gitu. Gaal tahun itu banyak yang jadi Jadi pelatih. bagus, pelatih bagus menurut gue sekarang tuh. Ibarat dia atasan yang dipuji lah. Louis van Gaal. Cuman ya kalau apa Bielsa ini sih beda berapa poin sih yang sama ini sekarang dia beda 4 poin ya nggak usah ya sama peringkat Sama 2 ya. sama peringkat Ini kan dua. sekarang peringkat 1 nih kan. Kalau nggak salah beda berapa Belum poin. lihat gue lupa. Belum lihat, terakhir. gua belum Emang lihat. dia emang Terakhir. digadang-gadangkan si Leeds ini bakal lolos gitu Bakal kan lolos. ya. Gue yakin dia bakal lolos. Kayaknya bakal Gue lolos yakin sih. dia bakal lolos. Kenapa enggak? Bielsa. Gue sebagai fans MU Kalau- gue enggak. tunggu Leeds sebagai Kalau lu lihat Gitu. caranya dia seperti ini, gue keinget dia tuh kayak lu cocok banget buat kayak ini tukang CD kayaknya. Iya. Yang dia nge-crack uninstall code. Iya. Terus habis itu dia jualin gitu. Ah, Jadi misalnya software apa gitu, lu beli 1 juta gitu, lu beli ini cuma Ibaratnya 7.000. lu Windows, Iya, Windows bener. aslinya mahal kan Hah. gitu. Nih gua ada crack-annya nih, udah gue capek sama gua gitu kan. Iya. Dia nge-crack di balik lah. Iya, dia bener-bener nge-crack. Ibaratnya seperti itu deh. Nah, tapi level freak-nya udah jauh di atas inilah. Ibarat ketika dia gagal nge-crack suatu ini, dia langsung stres. Oke, secara kesimpulannya nih, lu tetap masih kontra Gue nih, masih Dit. kontra. Kalau gue sih masih kontra. Secara ya. keseluruhan. Keseluruhan Tapi lu masih kontra. bilang taktik dia cara dia ininya bagus. Pemaparan dia bagus karena dia menurut gua sisi analisis dia pintar gitu loh. Pintar. Pintar nganalisis tapi menurut gua caranya salah aja. Caranya- Dengan cara diam-diam buat nyelidikin gitu loh. Kalau gue emang menurut gue dia emang udah terlalu ambisius, udah terlalu ada mungkin bisa dibilang freak. Jadi ya udah lu kelewatan pinter, ya udah lu jatuhnya bisa mengalahkan segala kayak cara. gitu. Nah, gue mikirnya gitu. Cuman asli dia bagus. Kalau dia nggak pakai Spygate, gue bener sanjung di tinggi. Kalau gitu. menurut gua, Inggris butuh orang freak kayak dia. Sepak bola Inggris butuh orang kayak dia. Oh, iya, sampai sekarang belum ada ya? Ini ya? Nggak ada ya pelatih Inggris yang freak. Fergie nggak nggak tahu. freak, Cuk. Apa? Ya nggak terlalu sih, nggak terlalu. Dalam nggak tahu ya, maksud gua dalam hal dedikasi, maksud gua nggak tahu ya, gua nggak tahu masalah di belakang layarnya sepak bola itu kayak gimana. Tapi untuk sebuah manajer memaparkan hal sedetail ini sampai sepak bola ada Excelnya itu Gila ya. dipaparin ke dunia umum kayak gini, ini yang pertama. Ini yang pertama. Oke, mungkin kalau kita bahas Marcelo Bielsa mah Gak bisa habis-habis. nggak ya. ada habis-habis ya. Pasti ya apalagi lu nemu pro satu, yang satu lagi kontra gitu kan, nggak ada Yang satu lagi Conte. Ya satu lagi Bekon apa ya? Gak ikutan. Tekton. Tapi sekarang Conte belum dapat tim ya? Sampai sekarang belum. Iya. Belum. Siapa Conte. tahu ntar dia gantiin Arsenal jadi Emery. Gimana? Kalau gini loh. Ini gue lagi gosip generator nih. Gosip generator. Kalau Arsenal gue bilang masalahnya udah aduh gimana ya. Ini kan emang lagi ya panas-panasnya banget ya masalah Sven Mislintat mau cabut, yang bilang katanya abis transfer Windows dia mau langsung mau cabut gara-gara kecewa dengan sama Raul Sanlehi yang gara-gara dia jadi CEO menggantiin Ivan Gazidis. Ya pasti kalau kita lihat secara keseluruhan emang Ivan Gazidis nih yang ngehe gitu ya. Ibaratnya lo ninggalin Arsenal terus lu udah ngejanjiin ke Sven Semua, Mislintat iya. buat lu naik nih jadi nanti technical director gitu. Tapi nggak adil kalau kita nyalahin Mislintat. Gazidis. Gazidis. Ya, maksudnya dia udah ngejanjiin setinggi itu sampai dia merelakan untuk pergi, pasti ada alasannya. Alasannya mungkin di atasnya. Environment. Kroenke out, Kroenke out. Gue mau cerita dikit Kroenke ini jujur ya, aduh. Lu kalau kita sebagai generasi tahun 90-an kan lu bakal ngikutin tuh ya zaman Liga Inggris yang channelnya masih TV7, Kick and Rush, yang logo Chelsea masih yang lama tuh lo. Yang gambar Ya Singapura gitu ya. Singapura. Jadi tuh Singapura. lu jadi kan gua pas tahun 90-an nggak mungkin gue ikutin kan, gue baru lahir cuy gitu kan. Nah, cuma pas lu harus akuin tahun 90-an yang terakhir
sampai 2005 itu Arsenal lagi gila-gilanya. Itu emang jadi pesaing beratnya MU. Dan endingnya baru Chelsea masuk tuh. Si Mourinho dan Abramovich gitu kan. Nah, cuman nih gue berbicara dulu nih. Itu kalau itu masih dipertahankan sampai sekarang, gue yakin Arsenal tuh udah bisa sebanding dengan MU. Nah, cuman permasalahan di sini semenjak, kalau lo sadarin tuh semenjak dia ganti stadium kayak merosot semua, cu. Pondasi aja ibaratnya lu jadi pemain muda semua, pemain bintangnya lu jual-jualin semua di stadium ya kan. Iya. Nah, gue liat ini permasalahan ini di Stan Kroenke-nya karena apa? Pas pemilik sebelumnya ya kalau salah namanya Nina siapa sih dari ini? Nina Bobo. Pokoknya dia orang Inggris ya tapi lahirnya dari India gitu. Dia tuh menyesal jual saham dia ke Kroenke gitu. Kalau dia tahu para prestasi Arsenal kayak segini, seburuknya gini gitu. Dan banyak yang bilang bahwa Kroenke ini dia kan punya klub American Football. Gue lupa namanya apa. Nah, jadi dia itu Arsenal ini hanya sebagai membuat uang aja gitu. Keuntungan Arsenal. Jadi Arsenal tuh cuma yaudah gue cuma ngerap untungnya doang gitu. Lu bayangin cuy, nggak keluarin 1 sen pun buat ini. Buat January transfer window. Lu bayangin aja Denis Suarez saja Barca naruh berapa ya 20 itu masih nego. Bahkan itu masih mau minjem aja, lu bayangin kan saking pelitnya gitu. Nah, gue bilang ini udah mengakar banget masalahnya nih sampai gue tiba-tiba keinget ini Luis Suarez. Kami akan lepas kamu 50 juta. Ya udah 50 juta satu. Penghinaan kan itu ya. Penghinaan. Nah, itu tuh gue bilang gokil sih itu. Itu sama terakhir buat Sterling tuh, Bot. Gimana? Sterling tuh mau cabut juga loh ke Arsenal. Tadinya, Cuman dia tadinya. Iya, sebelum City kan. Cuman Arsenal pas gue lupa Liverpool naruh berapa, udah Arsenal harus segitu. Dia nggak mau kayak ngelebihin dikit dan lain-lain gitu. Nah, terus juga buat gue kalau masalah Arsenal sih nggak ada kelarnya ya. Apalagi lu sekarang zamannya Emery, dimana sekarang berita hangatnya dia lagi minggirin si Ozil. Aduh. Menurut lo gimana? Lu setuju gak sih kayak Ozil tuh dipinggirkan gitu? Kalau gue mungkin ada satu pelatih yang dia tuh idealisnya tinggi banget, dan menurut gue Emery ini ngelihat Ozil tuh lagi nggak cocok di strategi doi gitu loh. Menurut gue sih oke aja kalau gue ya. Tapi gini, lu kalau lihat Emery ini berani banget bukan ngelepas ya, maksudnya memingkirkan pemain bintang gitu. Cuma permasalahan dia setiap memikirkan pemain bintang, pemainnya jadi ancur-ancuran, bukan jadi bagus gitu loh. Nah, kayak seperti itu. Ya, gue bingung antara panik decision atau apa. Cuma kalau misalkan Ozil cabut sih oke karena dia umurnya udah mulai tua kan. Dan menurut gue Liga Inggris tuh harus bener-bener. Iya sih. Tapi nggak juga. Kalau misalnya kita lihat set ability-nya Ozil. Set dia dalam menciptakan peluang itu nggak terbatas sama kecepatan lari dia, nggak terbatas sama itu benar teknik ya, itu benar-benar pure teknik sama visionary. Dia salah satu dari sekian angkanya pemain di Liga Inggris yang mengedepankan otak dibandingkan. Nah, itu yang gue bilang. Butuh pemain yang punya otak. Ibaratnya gini, lo kalau lihat Ozil mungkin oke lah males-malesan, oke lah nggak bisa bertahan, oke lah nggak bisa sprint, oke lah kemarin disuruh Emery untuk pressing dia nolak ngelawan kayak Emery gitu. Cuma kalau lihat yang gue sangat senang di Ozil tuh magisnya. Kalau udah keluar satu magisnya, contohnya tiba-tiba operan passingnya bagus, nggak tak terduga segala macam dan menghasilkan gol. Nah, di situ Ozil tuh bagusnya di situ buat gue. Itu dibutuhin banget Arsenal. Tapi mungkin Tapi lu bicara gini sebagai fans Ozil. Tapi mungkin gua akuin. Gua emang Arsenal tuh emang cocok dengan pemain-pemain yang butuh seperti otak serangan gitu. Iya, kayak Dennis Bergkamp, tapi Dennis Bergkamp lebih bisa diandelin buat sebagai tim sih. Kalau menurut gue dia dipinggirin itu menurut gue hal yang biasa di dalam pesepak bolaan. Maksudnya lu nggak selalu jadi starting 11. Tapi gue senengnya sama dia nyikapinnya ini buat dia nggak marahin balik gitu pelatih. Dia bilang katanya lewat agennya dia akan tetap memperjuangkan posisi dia di Arsenal gitu, dan dia nggak mau pergi dari Arsenal gitu. Gue nggak tahu apa karena gaji lo udah enak gitu. Nggak, menurut gue emang saat yang tepat aja buat Ozil pergi karena Arsenal ini lagi butuh duit gitu loh. Kalau misalkan nunggu lagi, nggak, lo bahas duit, balik lagi ke Kroenke. Lu ngelain duit buat Ozil belum tentu. Iya, uangnya bakal dikeluarin buat belanja. Iya, belum tentu. Belum tentu.
Ozil umur berapa sih sekarang? 31 31 ya? 30 atau 30. Mungkin mikirnya sampai situ kali Lu ya, fansnya berarti. masa lu nggak tahu? Dan Ozil 30. Ah. Tahun ini kayak masuk 31 ya. Nah, pokoknya dia apa sih kalau gue liat intinya nggak bakal apa ya. Baik kemarin pas Wenger cabut Arsenal ingin apa? Next chapter, bab berikutnya atau dia apa ingin merevolusi semuanya. Itu bullshit anjing enggak gue bilang. Selama lu masih Kroenke yang megang Arsenal bullshit. Enggak Ya, bakalan. ya, bener. Gitu-gitu aja. Bener sih. Percaya sama gua. Ini next chapter sih, tapi next chapter of big- disaster. Big Next. 6 atau nggak peringkat 5-6 gitu Iya, mungkin kan. dari Big 5 ke Big 6, terus besok lagi ke Big 7 Karena gitu kan. gini. Atasnya ada Everton atau nggak Bournemouth gitu kan. Karena gini, Emmanuel Petit bilang bahwa dia katanya Arsenal sekarang tuh nggak seperti Arsenal dulu. Arsenal sekarang tuh dia hanya bermain hanya untuk memperjuangkan peringkat 3 atau 4 gitu. Iya, bukan juara ya. Bukan juara, tapi juara. dia hanya memperjuangkan 4 besar aja gitu. Nah, terus yang kedua untuk dia mengomentarin Ozil, emang Ozil ini seperti bermain sudah ingin pensiun gitu, ngerti nggak lo? Pemain bintang udah mau pensiun gimana sih? Kayak nothing tulus aja ya sih, nothing tulus. Kayak udah ogah-ogah. Tapi Nah, komentar Emmanuel Petit yang pertama sih udah gue lihat dari sejak Wenger nggak dapat gelar juara sih. iya. Arsenal cuma spesialis 4 besar itu udah sejak siapa zaman generasi golden generasinya pergi. Udah gitu. intinya Nggak pas di Emirates legend. Stadium jadi. Pas Emirates Stadium jadi, pas pindah, pas sehabis si Henry mencium rumput Highbury untuk terakhir kalinya waktu selebrasi lawan Wigan kan. Iya, Wigan kan ya iya. seret gitu udah seret magisnya berkurang lenyap semua. Tapi kayaknya menurut gue ya Emery tuh dia lebih seneng tipe yang ini kali, engine roamer gitu kayak Liverpool, tengahnya Liverpool gitu. Iya, loh, iya. nggak sih? Soalnya dia kalau menurut gue ya dia cukup reaktif meskipun dia punya filosofinya sendiri tapi Nah. dia cukup reaktif sih. Dia cukup reaktif sama taktik lawan. Dia dan menurut gue untuk nyadangin Ozil ini butuh keberanian nggak sih? butuh keberanian sama menurut gue dia misman manajemen karena Iya. gimana ya? Ketika lu harus nyadangin Ozil lu harus bisa ngebuktiin di atas lapangan. Nah, itu. Kalau Nah, keputusan sampai lu sekarang- benar. Sampai sekarang belum terbukti. belum terbukti. Nah, itu dia permasalahannya, Bud. Bahkan melampiasinnya ke backnya Arsenal. Emang backnya Arsenal emang bangke juga sih. Ingat ya sih Pin, dulu kita pernah bahas siapa yang bakal lebih baik, Mustafi atau Bayi. Dua-duanya apa? Dua-duanya nggak seperti Lo yang nggak kemarin. kalah aja ya kan? Bud, liat Mustafi, Bud, bagus banget semalam, Bud. bagus banget, Mustafi. Dia belain BI kan. Bailey. Lu liat BI nih. Anjing, dua-duanya lenyap Cacat. anjing. Cacat semua, Bang. Tapi Bayi masalahnya ada, Bayi masih lebih muda dari Mustafi. Waktu pembuktiannya masih lebih banyak. Lu ingat 2 tahun lalu Mustafi digadang-gadang the next Vidic. The next meeting. Vidic. Lu yang main di Arsenal bisa the next meeting. Mending Mending David the next Luiz. Mikael Sylvester ya kan? Tapi nih kalau baik lagi ke Ozil ya. Ozil tuh lu kalau lu perhatiin sekarang itu suka main game online, Bud. Mungkin dia nggak Di aplikasi gimana ya? Twitch gitu. Gua lu Iya, kebayang tahu, gak tahu sih dia Ozil main. tiba-tiba anjing Jadi yang streaming gitu kan? enggak Streamer, di YouTube streamer. gitu, tiba-tiba featuring Reza Arab. Iya. Gokil gak lo? Gokil sih, gokil. Atau Dan- enggak misalnya gini dah, lu ke warnet nih mau ngeprint tuh apa? Operatornya Bang Ojil. sebelahnya ada Bielsa lagi nge-crack gitu. Udah belum gitu kan. Ozil lagi telanjang dada kan, panas gitu. Ikutang Like, biasa setengah- tangan. setengah- Itu Bielsa ngebuka perut kan udah bunyi. Ngebuka perut ini sama-sama Ngerokok. rokok. Rokoknya yang satu Bielsa SC soalnya lagi tanggal tua. Iya. Kita enggak tua. Kalau minta-minta abis gitu minta ke Ozil gitu. Berarti gue gak tau ya, emang pemain bola sekarang lagi gila-gila sama game kali ya. Iya, sama game, Kayak Iya Ousmane sih. Dembele gak begitu, lagi gila. Dia bahkan kena teguran terus sama Valverde gara-gara dia ngaret terus kalau minta Gara-gara main game. main Iya game sih. gitu kan. Goblok gua sesekali. Gue ngeri aja, gue ngeri aja udah bagus sih pemain bola, gaji gede tiba-tiba jadi operator cuy. Begadang kan, segala begadang. jagain PM, pakai malam. Pakai malam. Pakai malam makan Indomie kan. Oh Iya, iya. makan Indomie terus minum apa gitu. Banyak loh. Pokoknya new tab-nya bokep ya kan. Kejadian yang mati gara-gara PM makan Indomie doang banyak Iya, lo takut aja yang Dembele tuh yang gitu. Enggak tiba-tiba lu Dembele kan udah makan ya kan. Kok itu aja kasihan banget. Gue bilang. Oke, mungkin kalau misalnya bahas Arsenal udah lah, nggak ada habisnya Putih. Lu udah bilang nggak ada habisnya 2 kali nih. Nggak ada, emang sampai gue bilang nggak ada
abisnya itu udah ini loh. Enggak, tapi gue Masih kepo. Maksudnya Gua ini juga kita baru kepo. bicara tentang di atas lapangan, di belakang Nah, layar gimana? kenapa gue dari dulu tuh bingung, sumpah gue bingung banget dari dulu kenapa Arsenal setiap habis Boxing Day selalu turun performanya. Gue selalu bingung di situ. Oke, ini baru dari atas lapangan berarti ya. Gua menurut gue ini bagian staff board yang bagian mengenai ininya Bud ya, apa sih? Untuk kayak Perekrutan. bukan untuk apa kayak Conditioning. kondisi badan apa sih itu yang Tim tim dokternya apa sih atau- tim yang buat kebugaran. Heeh. Kalau feeling gue kena di situ karena memang masih ada setengah warisan Wenger tuh masih menetap di sana tuh kalau ibaratnya dia virusnya anjing Tim gitu. medisnya gitu ya. Tapi bukan sekarang tuh nggak ada yang cedera ya main Arsenal kayaknya. Cedera coy, Rob Holding cedera, Mkhitaryan cedera. Oh iya. Banyak yang cedera Wenger gitu. cedera. Cedera hati. Cedera hati. Sampah lu, Tiba-tiba Sejok 2003. tiba-tiba Sol Campbell nyetak, gue juga cedera. Ya elah Campbell. Ini cedera gara-gara yang ini lu tau nggak? Yang sliding tackle lawan Kroasia yang nggak berhenti, yang Gue tahu lah. gitu. Masih cedera tuh. Campbell. Ya kalau Arsenal masalah kayak gitu sih masalah Boxing Day dia langsung pertama mungkin kedalaman squad Arsenal sangat kurang banget. Berarti masalahnya di perekrutan dong. Perekrutan oke, gue bilang iya betul. Baik, bahasa perekrutan apalagi? Uang apalagi? Kroenke. Oh, Udah Kroenke Kroenke lagi. berarti. Kroenke Iya lagi. sih benar, karena Arsenal kayak segan buat ngeluarin pemain buat ngeluarin duit buat main bintang gitu gak sih? Iya, ibarat dia misalnya ada apa, misalnya lagi ngumpul-ngumpul yang lu udah tau lah kecerdasan sosial di mana itu tuh lu duluan mau bayar-bayar ya. sebenarnya Dia ngeluarin dompetnya belakangan tuh Arsenal gitu. Sebenarnya gini, kalau Arsenal tuh prinsipnya ya, kalau dari dulu Wenger, lo kalau tau Arsenal tahun 2000-an, 90-2000-an, dia tuh emang jarang beli pemain bintang. Jadi lebih banyak nyetak pemain gitu. Cuma hasilnya berhasil semua tuh. Kayak Henry lah, terus atau enggak kayak siapa? Pires. Kayak Pires lah dan lain-lain sebagainya gitu. Nah, cuman ini berbeda dengan yang sekarang. Karena sekarang ini sepak bola ini kan yang modern ini kan dia suka udah mulai bergantung dengan uang gitu. Nah, bedanya kalau MU kan oke, dulu dia seperti itu juga prinsipnya, ibaratnya pemain yang biasa aja bisa jadi pemain bagus gitu, tapi dia dengan untuk belanja pemain juga ya why Juga not royal, gitu, royal. juga royal karena dia ngikutin Karena dia kaya sih sebenarnya. Karena dia kaya. udah kaya. Sebenarnya Arsenal kaya juga Bud, gua kasih tahu aja dia tahun lalu tuh ada sekitar 700 kalau nggak salah 700 juta apa sih pound sterling gue nggak ngerti lah. Itu di tabungannya lu bayangin keluar 50 juta kagak mau gitu buat beli pemain gitu. 200 dah. Ibarat nih misalnya buku rekeningnya dibuka, angkanya udah tumpah-tumpah. Iya, sampai merenge-renge gitu kan. Udah. Belanjain Kalau belanjain. misalkan di customer service Mas bikin buku baru ya. atau kan pakai buku kampus sampul yang merah. Kalau nggak ini buku tabungan SD ada nggak lu? Gak tahu gue tuh. Ya intinya sih itu. Jadi Booster sebenarnya itu. prinsipnya kalau dari Wenger tuh dia bagus, dia tidak mau merusak reputasi sepak bola, ibaratnya jangan sampai bikin sepak bola tuh bergantung dengan uang gitu. Duit. Nah, Tapi masalahnya sekarang di tim-tim besar level Arsenal. Level Arsenal sama yang sejajar sama Arsenal apa ya? Liverpool, Manchester City, Tottenham, Chelsea gitulah. Kesempatan untuk percaya kepada pemain-pemain murah itu sulit. Sulit. Tapi Arsenal hebatnya dia masih bisa nemuin Guendouzi sama Mavropanos. itu hasil Sven Sven Mislintat. Mislintat. Nah, Yes, gua nggak kebayang kalau dia cabut. Gitu. Kenapa sih dia? Masalahnya gimana sih selain Kroenke? Kalau Sven Mislintat tuh yang gue bilang dia tuh emang udah dijanjiin sama Ivan Gazidis buat jadi technical director gitu. Karena dulu pas dia ngerekrut Aubameyang itu yang turun tangan langsung Sven Mislintat sama Gazidis pas di Dortmund gitu. Nah, cuman permasalahan sekarang itu dia kayak crash aja sama Raul Sanllehi gitu dan juga sama Emery kayak nggak ada kecocokan. Jadi misalnya Emery nyaranin gue pengen pemain A, Sanllehi ibaratnya ya setuju juga, tapi gue ada lagi nih versi B nih gitu. Nah kalau Sven Mislintat nggak, gue C gitu. Jadi berbeda. Apalagi Emery sama Raul Sanllehi ini kan emang udah di udah Liga satu DNA gitu lah. ya dia Suara kayak gitu lah. Spanyol sentris banget lah gitu, sedangkan berbeda banget sama Sven Mislintat gitu. Kalau Sven Mislintat nih ibaratnya dia berdasarkan pengamatan pengamatan dia nih bagus apa nggak pemain gitu. Cuma kalau Raul Sanllehi ini dia berdasarkan statistik gitu dan dia emang Barcelona sentris banget. Tapi kalau misalnya terlepas dari apapun backgroundnya ya, dua orang ex petinggi di masing-masing tim Dortmund sama Barcelona
itu disatuin ya. Kalau Gila. disatuin ya lu butuh satu orang yang cukup kuat untuk bisa nyatuin ya. Balik lagi ke masalahnya Gazidis. Kenapa Gazidis pergi Kroenke? Kroenke lagi itu stuck Kroenke enggak Enggak belakang gua, gua. atas gua ada Atas lagi. gua lagi, ada lagi. Ternyata atas dia Glazer kan katanya tiba-tiba plot twist. Iya, Ya. bener aja. Tapi Nah, itu dia. kayak menurutku dia keluar karena melihat apa ya, dia nggak ngelihat sesuatu yang bakal cerah di Arsenal nggak sih? Ya dia keluarnya ke AC Milan. Dia Apa seri- bedanya juga? Apa bedanya? Yang penting gue tim Iya pelit, sih, gue bener, datengin bener. tim pelit gitu. Dia Gua ubah mindsetnya. Gua enggak. tapi kalau misalkan lu masih mau seidealis itu, lu salah nggak sih nggak ngikutin zaman? Maksudnya kan sekarang bola emang harus pakai uang gitu ya nggak sih? Nggak bisa, gue bilang nggak bisa. Lu bayangin tim papan besar, tim besar plus duit makin gila anjing. Iya, makanya. Iya nggak? Emang harus ngikutin menurut gua sih. Udah yang bener tuh emang Leeds. gua sebagai fans MU, rival Leeds ini bener-bener ini salah satu tim yang gua tunggu di Premier League. IPL musim Iya. depan. Ibaratnya dia sebatas apa besok itu apa? Wolves. Sebatas Wolves musim kedepannya setelah itu Kayak baru Leicester mungkin bisa juara tiba-tiba ya. Oh, belum tahu. Nggak tahu. Liga Inggris nggak bisa Liga ketebak, Inggris nggak bisa coy. tebak. Liga Inggris bisa ditebak. Kemarin kepleset aja tuh Leicester menang juara. Enggak, itu juga enggak kepleset. Ranieri, men. Ranieri, ya? men. Enggak, itu pas Leicester juara emang tim papan atas kepleset Kepleset semua. semua, anjing. iya, makanya. Enggak, gua kontra. Ranieri emang Ranieri emang udah waktunya juara. Iya, dia Waktu itu. terlalu sabar. Lu kalau Terlalu lihat sabar. dulu di Chelsea juga Chelsea, sabar. Iya, ibarat Klopp lah, dia spesialis runner up kan. Kalau kata gua. Tapi sumpah gue sempet kayak ngerasa anjing, gue ngomong apaan sih? Gue pernah ngomong Liverpool tuh pemainnya mediocre semua, gue gitu kan. Peringkat 1 sekarang anjing, gue bilang. Iya, itu musim lalu. Iya Tapi sih. sekarang ada trio kayak gini. Hah? Trio Salah, Firmino, Mane. Ya harapan gue sih ending mereka peringkat 2 lah. Peringkat 2 lah. Atau enggak tiba-tiba jadi peringkat 18 kan? Iya, tiba-tiba Tiba-tiba di Calciopoli gitu lah. Gua kan Liga Inggris, Cuk, gitu. Nah, itu dia. Tapi sebenarnya Mane, Salah, Firmino tuh belum yang bintang banget sebelumnya nggak sih kayak? Iya. Iya, Dia emang iya. berkembang Nggak, gitu. itu dia. Berkembang. Itu Di mana dia. bagusnya? Pelatih. Si Klopp. Dan tim rekrutmennya. Iya, bener. Nah, bener. udah Itu intinya juga itu. keren. Sama nggak pelit deh, sama Iya. duit. Nah, Dan nggak juga terakhir Liverpool itu nggak ada Kroenke. Nggak ada Kroenke sama Glazer. Glazer. Itu. Lo Glazer mah masih boros banget. Masih Masih enggak boros, gini. ya. Masalahnya adalah dia mempercayakan tampuk kepemimpinan ke Ed Woodward. Itu. Dan keputusan dia itu bukan keputusan yang mementingkan keputusan di atas lapangan gitu. Yang penting keputusan komersial dulu karena otaknya Woodward itu bukan otak sepak bola gitu. Iya, sepak duit kan. Tapi sekarang udah mulai banyak kayak gitu ya, yang ibaratnya apa? Orang-orang yang dimana direkrut tapi dia bukan di bidangnya bola gitu. Ada yang lari ke bisnis atau enggak lari ke mana gitu. Ya itu karena sepak bola udah bener-bener jadi bisnis yang Gue ngerinya sih sepak bola jadi politik sih, cuy. ya itu terjadi sih di kita itu enggak, terjadi sih. misalnya lo bayangin aja tiba-tiba misalnya kayak kemarin sebelum Donald Trump menang, dia ngerangkul semua tuh tim-tim Liga Inggris, Spanyol gitu. Lo bayangin aja tiba-tiba ada papan baleho di Barca, pilih nomor 2 Donald Trump gitu kan. Tapi nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin, soalnya Donald Trump Atau enggak Dildo anti-imigran. Nur Hadi Aldo.